Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan semoga sehat selalu semuanya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 9 semester 1 dengan pokok bahasan bab 1 perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam bermasyarakat. Tujuan pembelajaran pada pokok bahasan bab 1 ini ada 4 tujuan pembelajaran dan terdiri dari 3 subpokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. B. Praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Ini subpokok bahasan yang akan Bapak bahas hari ini. A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa ini dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama adalah masa awal kemerdekaan. Ini berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Periode kedua, masa Orde Lama. Ini berlangsung dari 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya, yang ketiga adalah masa Orde Baru. Berlangsung dari 1966 sampai 1998. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah masa reformasi. Masa reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Ancamannya diantaranya, yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Akan tetapi pemberontakan ini berhasil digagalkan. Pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh musuh. Selanjutnya adalah pemberontakan Tentara Islam Indonesia Darul Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia NI pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Tujuan dari didirikannya NII atau DITII adalah mendirikan negara dengan dasar negara syariat Islam. Pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini berlangsung pada tanggal 20 April 1950. Di Maluku ingin mendirikan negara Maluku Selatan di bawah pimpinan Dr. Sumokil. Pemberontakan ini juga dapat dipadamkan. Selanjutnya, ada pemberontakan PRRI Permesta yang muncul di daerah Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini juga dapat dipadamkan. Selanjutnya, ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 15 Januari 1949, APRA melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada 23 Januari 1950, APRA berhasil menduduki wilayah Bandung. Akan tetapi, kudeta segera mendapat perlawanan dari NKRI. Pemberontakan ini dipimpin oleh
Kapten Raymond Westerling. Masa Orde Lama berlangsung dari 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Pada masa Orde Lama, di dunia ini terdapat dua ideologi besar, yaitu liberalisme dan komunisme. Pada awal masa Orde Lama, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, pada periode tersebut, stabilitas politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara terganggu. Atas kondisi demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah haluan politik Indonesia. Arah perpolitikan Indonesia menjadi condong ke arah komunis. Pemerintah pun menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara komunis dalam bentuk poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, dapat dilihat nilai Pancasila sendiri tidak berubah, tetapi perubahan terjadi pada pandangan para elit terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada periode 1959 sampai dengan 1966, terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Nilai demokrasi Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Akibat penafsiran tersebut, dilakukan pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS. Selain itu, ideologi Pancasila digantikan dengan Nasakom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan dari golongan yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Akan tetapi, upaya tersebut dapat digagalkan. Pemberontakan tersebut dikenal dengan peristiwa G30 SPKI tanggal 30 September 1965. Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru ini berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Pergantian kepemimpinan dari Orde Lama menjadi Orde Baru bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap pemerintahan Orde Lama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada periodisasi ini, pemerintahan juga berupaya mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila dalam tata pemerintahan. Akan tetapi, upaya tersebut justru tidak berhasil. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan penguasa. Bukti gagalnya penerapan nilai Pancasila pada masa Orde Baru ditunjukkan dengan adanya
pembatasan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Pembatasan kebebasan berpolitik tampak pada kebijakan pembatasan terhadap jumlah partai politik. Pembatasan kebebasan pers tampak dari banyaknya kasus pemberedelan beberapa surat kabar. Selain itu, terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Krisis ekonomi menjangkiti Indonesia akibat penyakit korupsi yang melanda pemerintahan. Peristiwa-peristiwa tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Ini di masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru juga dianggap gagal sehingga berdampak munculnya gerakan reformasi pada 1998. Gerakan reformasi ini akhirnya membawa berbagai macam tuntutan demi perbaikan sistem pemerintahan Indonesia. Orde Baru diakhiri dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi ini, pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai-nilai Pancasila seperti separatisme, misal GAM dan OPM, radikalisme dan terorisme. Adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. B. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara, yang dimaksud dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum. Praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar dijabarkan lagi ke dalam nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian penjelasan dari Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan setitik ilmu bagi kalian semua. Salam sehat selalu
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.